Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulin Nuha, saya dari Jambi. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyimpulkan atau memaparkan melalui presentasi yang insya Allah singkat berkaitan tentang pendidikan luar sekolah atau yang disingkat dengan PLS. Pendidikan luar sekolah atau PLS sendiri merupakan sebuah mekanisme pendidikan sepanjang hayat, yang mana pendidikan luar sekolah ini memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk memperkaya ataupun untuk menambah wawasan serta pengetahuan, bahkan bisa saja untuk menambah sebuah keterampilan. PLS sendiri merupakan sebuah mekanisme pendidikan yang mana tujuannya adalah untuk membantu pendidikan formil yang sudah terbangun, yang sudah berjalan, maka dikuatkan atau dikukuhkan dengan adanya pendidikan luar sekolah ini. Selain daripada itu, pendidikan Islam tentu sangat penting dalam konsep pendidikan nasional, yang mana pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter dan juga nilai keimanan, karena tidak ada setiap insan yang beriman tanpa beragama, tanpa beragama. Pada kesempatan kali ini, selain saya akan mempresentasikan isi dari sebuah penelitian, yang mana saya akan mengulik sedikit terkait penelitian pada materi yang sudah Ibu dosen berikan. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mana untuk mengkaji sejarah dan juga peran PLS dalam pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya terkait sedikit tadi di awal mengenai tentang pengertian PLS. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berkaitan tentang sejarah pendidikan luar sekolah dalam pendidikan Islam. Keberadaan sebelum kemerdekaan perlu untuk kita ketahui dan juga kita mengerti bahwasannya pendidikan luar sekolah sudah ada dan sudah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum sistem sekolah formil itu muncul. Jadi sebenarnya pendidikan luar sekolah itu sudah sejak zaman dulu, sebelum adanya pendidikan formal yang mungkin lebih tertib dalam pendataan maupun yang lainnya, maka pendidikan PLS sudah lebih ada. Akan tetapi perlu untuk kita ketahui juga bahwasannya pengakuan hukum terkait tentang PLS itu datang belakangan setelah kemerdekaan, yang mana itu tertulis dalam sebuah Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pada undang-undang tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa memang ada pendidikan di luar sekolah dan itu diakui. Selain itu perlu untuk kita ketahui pula dan tidak kalah pentingnya juga berkaitan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia, mengingat kita sekarang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan Islam berawal dari informal yang dilaksanakan di surau atau di musola. Kalau surau itu bahasa orang Melayu ya, surau, atau yang kita kenal dengan musola kalau di istilah orang Jawa, di masjid dan juga tempat-tempat pendidikan luar sekolah yang lain. Itu awal mula adanya pendidikan Islam atau tersebar luaskannya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, seiring berkaitan dengan perjalanannya waktu, maka pendidikan Islam tersebut berkembang, yang mana perkembangan tersebut dikaitkan dengan perkembangan pendidikan formal, yang mana seiring dengan pendidikan formal itu berjalan, pendidikan Islam mulai menyentuh sistem formal dengan sekolah agama dan juga pesantren. Jadi kurikulum pendidikan sudah mulai diakui dan dimasukkan di sekolah-sekolah formal seiring berjalannya waktu. Selain itu, peran pendidikan non formal ini juga sangat penting untuk kita ketahui, yang mana
peran pendidikan non formal menjadi peluang bagi siswa yang kurang mendapatkan pendidikan agama di sekolah umum untuk belajar agama secara non formal, yang mana bisa kita temukan di lembaga-lembaga diniyah yang memang statusnya adalah non formal. Hal itu sangat membantu tentunya bagi masyarakat luas, masyarakat umum yang mana di sekolah formalnya dia kurang atau bahkan tidak ada pendidikan agamanya, maka dia bisa memperkuat atau minimal bisa mengenal pendidikan agama melalui pendidikan non formal yang sudah ada. Berbicara tentang pendidikan Islam, maka perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama bahwa pendidikan Islam didasarkan pada atau dilandaskan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang mana pendidikan Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis menekankan pembentukan pribadi berakhlak mulia. Itu dasar yang utama, dasar yang paling mendasar. Selain itu, tujuan pendidikan Islam juga perlu untuk kita pelajari bersama, bahwasannya tujuan pendidikan Islam untuk membangun manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai Islam, yang mana Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mengajak kepada pemeluknya untuk senantiasa bertakwa, berakhlak mulia, dan juga berilmu tentunya. Selanjutnya terkait tentang dasar pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan PLS dalam konteks Islam yaitu menyiapkan individu melalui pengajaran dan juga bimbingan agar hidup sesuai nilai agama dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi luar